langsung atau mau ke belakang ya nggak apa ya. Sama kasih pengumuman sebentar aja ya. Nanti sesi terakhir kita akan ada wisuda betul ya Bu ya. Ya nanti waktu wisuda ya saya ingin anak Anda akan diajak. Kalau ada waktunya ya diatur ya. Nanti akan kita bicara sesuatu tentang Anda dan tentang anak-anak Anda. Ya. Lalu kemudian ada sebuah hal yang kita akan tunjukkan kepada anak kita. Ya, salah satu hal yang akan kita berikan pada anak kita adalah video tadi. Ya, tapi Anda punya kesempatan untuk memperbaikinya kalau Anda mau bikin video yang lebih baik ya. Ya, ini baru latihan dulu aja, ya ini baru latihan dulu ya. Nanti saya akan kasih 3 poin yang Anda akan sampaikan. Ya, kata pertama adalah kata-kata peneguhan dulu. Ya, mama bangga punya anak seperti kamu. Ya, kata-kata peneguhan dulu yang pertama ya. Saya lihat waktu dulu kecil, aduh ya papa nggak tahu gimana cara yang besarkan. Papa takut besarin anak. Namun setelah saya lihat kamu jadi seorang remaja atau pemuda, papa bersyukur kamu bertumbuh dengan baik. Jadi ke poin pertamanya adalah apa? Encourage, peneguhan. Ya, kasih peneguhan dulu. Baru kemudian menyampaikan yang namanya apa? Pujiannya tadi. Ya, saya lihat ada hal-hal yang baik yang ada pada diri kamu. Kamu orang yang bertanggung jawab. Bagaimanapun sulitnya, tantangan studi, tantangan kerja, bagaimanapun sulitnya, ya, tapi kamu orang yang tetap gigih dalam mengejar tanggung jawab. Ya, jadi ada pujiannya. Berapa banyak? 2. Ya, 3 ya nggak apa-apa ya, kan bikin sendiri ya, tapi 2 aja. Ya, lebih baik. Setiap anak bikinkan 1 video. Dipotong-potong ya sendiri-sendiri ya, jangan jadi dikirimnya nanti dalam bentuk private ya, bukan rame-ramean ya. Lalu yang ketiga adalah bicara mengenai hubungan atau relasi. Ya, maafkan papa atau mama ya jika pernah menyakiti hati kamu. Ya. Bagian ini kalau ada yang Anda tahu spesifik melukai hati dia, boleh Anda share, Anda boleh ada cerita. Ya, saya ingat ya akhir tahun kemarin ya waktu kita lagi jalan-jalan ke Jepang ya papa jadi ajak kamu buru-buru keluar hotel, akhirnya kita berantem. Ya, maafkan ya. Relasi ya. Dan relasi juga kaitannya yang kedua adalah tentang tekad untuk yang ke depan. Saya yakin kita bisa melakukan lebih baik lagi. Ya, sabar sama papa seperti papa juga mau sabar sama kamu. Paham ya? Peneguhan, pujian, kemudian relasi. Ya, satu anak sekitar 2-3 menit ya. Ya, tadi kan cuma 30 detik ya. Satu anak 2-3 menit ya, bikin untuk masing-masing anak. Bapaknya bikin, ibunya bikin tersendiri sebagai sebuah klip yang personal ya buat anak-anak kita. Paham ya? Nanti akan pengumuman lebih jelas di WA Group aja ya, di WA Group ya nanti akan kita buat ya, dan Anda siapkan kalau anak Anda bisa datang itu yang paling bagus ya, anak Anda kalau bisa datang itu yang paling bagus ya, kita akan bikin acara istimewa di dalam sesi wisuda bersama dengan anak kita. Paham ya? Oke ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Sekarang tentang keroyokan. Jangan menjadi orang tua sendirian ya. Untuk bagian ini saya mau kasih banyak klip ya. Klipnya sebetulnya bukannya untuk promosi ya. Ya, ada satu camp yang kami lakukan ya, namun ini sebenarnya memang kaitannya dengan apa yang menjadi materi kita. Daripada cari klip susah-susah, saya pakai klip saya aja ya. Ini adalah parenting is just like driving a Ferrari, adalah sebuah modul parenting berjenjang dari balita, lalu SD, lalu kemudian SMP. Ini adalah promo awalnya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan juga, saya rasa ya modul balita kami sudah ada dalam YouTube ya. Kalau mau hubungin aja sama Bu Wiwi, nanti saya kasih linknya. Ya, nggak usah bayar. Kalau lewat Bu Wiwi sendiri bayar. Ya, yang ini adalah modul balita ya, 5 sesi ya. Ya, intinya adalah menjadikan anak kita life ready generation. Dan di dalam parenting untuk anak balita itu Anda lihat yang kata kunci paling penting adalah membangun trust bonding ya, dan membangun habit. Ini adalah habit yang namanya makan minum.
Membangun habit pada anak balita dilakukan dengan yang namanya membangun habit makan, main, tidur. Tidak boleh terbalik, tidak boleh terbalik. Ya, bukan main, makan, tidur. Ya, habis makan tidur itu buruk. Ya, mau contoh hasilnya kayak apa? Kayak saya. Ya, jadi yang betul, iya kita. Ya, jadi saya di mana-mana pelayanan selalu ada kemajuan di area perut. Ya, jadi ini adalah kata kuncinya, dua ini yang paling penting ya, dan beberapa poin-poin yang sangat penting ya untuk kemudian melakukan akan dua hal ini. Ya, awal yang benar, lalu kemudian yang namanya membangun gudang moral. Lalu ini adalah parenting untuk anak SD ya. Yang ini belum semua ada dalam YouTube karena apa namanya ini kita waktu itu bikinnya di kelas, di syuting hasilnya nggak bagus. Saya pengen mau dibikin langsung aja tanpa ada peserta ya. Ada sekitar 12 sesi. Ini adalah paling penting dari semua hal terkait dengan parenting. Ya. Lalu kemudian ini adalah sesi kita ya breakthrough parenting ya. Ini ada, kita lakukannya bagus sekali ya sebenarnya. Ada bagian opening dan visi 1, lalu breakthrough 2, 3, 4, 5 itu digabung, 6, 7. Minggu depan kita 8 dan 9 yaitu perencanaan dan kenangan. Ya, kenangan membicarakan kita perlu menciptakan momen-momen yang dapat dikenang oleh anak. Ya, saya berharap Anda juga hadir karena ini penting ya. Nanti satu kali ketika kita menua, anak-anak kita keluar dari rumah, yang diingat adalah kenangannya. Ya, bukan apa yang sudah Anda berikan, banyak hal lupa, tapi kenangan apa. Makanya pertemuan berikutnya kita akan membicarakan mengenai kenangan ya. Ya, yang perencanaan membicarakan bertumbuh dalam segala hal. Ya, 7 area kehidupan yang kita harus perhatikan buat anak-anak kita. Lalu kemudian tentang di sesi wisuda ya kita masih ada satu sesi kecil yaitu tentang hukum proses. Ya, anak Anda bukan super mie, bukan mie instan ya, namanya hukum proses ya, anak Anda akan mendengar ya dan pembicaraan kita akan nyaman buat anak kita ya, lalu kemudian graduationnya adalah anak Anda bukan milik Anda, anak Anda milik Tuhan ya, Anda cuma dititipin, jadi kita ada sesi di mana orang tua akan mendoakan anaknya dan beberapa hal yang lain. Ya, jadi ini adalah sesi penting, nanti jadwalnya akan disampaikan di WAG kita. Ya, tinggal 2 sesi. Ya, dan kalau kemarin Bu Wiwi tanya, habis ini ada apa lagi? Nah, kami punya modul baru, ya, yang kita sudah siapkan yaitu Parenting in the Digital Age. 5 sesi. Saya membuat materi ini karena saya beberapa kali ya membuat seminar melalui HG Institute ya di berbagai kota. Dan dalam seminar-seminar dengan anak muda saya membicarakan tentang digital age. Ya, AI dan pengaruhnya, lalu kemudian bagaimana algoritma itu kemudian menggiring anak kita dan beberapa hal yang lain. Jadi materi ini sudah disiapkan, namun kita mau bikin dengan cara dalam bentuk kelas, ya kelas orang tua. Kan itu ada kelasnya untuk anak, ya. Jadi kelas orang tua. Termasuk di sana namanya adalah detox, ya detox gadget detox. Ya, karena gadget sudah menjadi toksik ya, menjadi racun ya buat anak kita. Jadi perlu detox ya, ada sesi tentang gadget detox ya. Itu tentang parenting in digital age ya. Will AI replace parenting? Apakah AI akan menggantikan proses parenting? Sudah ada alatnya, bukan aplikasi. Ya, semacam tampilan avatar yang dia akan jadi teman curhatnya anak Anda dan anak Anda akan diajari oleh si avatar ini ya melalui aplikasi tertentu atau melalui sebuah teknologi tertentu. Ya, anak Anda kalau baby sudah ada alatnya yang memberikan sensor buat anak Anda ya supaya ketika ada masalah sensor itu akan kirim kepada siapapun, babysitter apapun, sehingga anak Anda nggak perlu Anda urus. Haleluya, puji Tuhan ya. Ada orang tua yang semacam itu soalnya ya. Jadi sedikit hal yang saya rasa penting untuk kita pahamin. Sedikit aja bagian-bagian yang untuk anak kecil, namun untuk yang bagaimana mendampingi anak di era digital ya akan ada banyaknya akan saya sampaikan. Termasuk apa yang ada di balik semua medsos kita. Ya, ada 2 video
ya yang saya dapatkan waktu kuliah di STT Amanat Agung, ya mengambil youth ministry, ya dan kami meresensi akan klip itu orang-orang yang keluar dari ya beberapa medsos terkenal. Ya saya nggak bisa sebut namanya, sebut aja Facebook gitulah kira-kira ya. ya mereka sampai keluar karena hati nuraninya mereka rusak. Kita disuruh untuk bikin algoritma tertentu untuk cekokin orang-orang pemirsanya, karena yang penting bukan value apa yang diberikan, yang penting adalah tingkat retensi itu apa? Tingkat apa? Lamanya dia nonton. Ya, betahnya dia, durasi berapa lama dia nonton, betahnya berapa lama. Ya kalau dia nggak betah dengan satu tontonan, dia harus scroll supaya dapat tontonan baru, pokoknya jangan dilepas daripada gadget. Ya, jadi itu seram sebetulnya. Ya, dan dia kasih sebuah tag yang bagus sekali, dia sebut yang namanya kalau sebuah produk itu gratis, berarti yang dijual adalah bukan produknya. Yang dijual adalah anak Anda. Jadi anak Anda itu dijual oleh semua produk game, medsos, kepada company-company untuk kemudian apa? Untuk kemudian mereka bayar ads, ya advertising kepada company itu. Ya, saya punya pengguna aktif ya anak muda yang namanya usianya sekian, yang kesukaannya ini ya cocok buat produkmu. Saya punya 1 juta, kamu kasih saya duit berapa? Saya punya 10 juta. Ya, jadi setiap orang yang ngeklik ya itu adalah orang yang akan dijual kepada setiap company. Ya itu sebabnya mereka butuh yang namanya retensi yang tinggi ya supaya bisa dijual. Anak kita tuh dijual. Ya kurang lebih semacam itu ya. Itu bahasanya mereka ya, sekasar itu dijual. Ya mereka yang keluar dari orang-orang yang menciptakan algoritma daripada media sosial semacam itu. Jadi orang tua harus punya tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi, karena smart gadget butuh dilakukan oleh smart people. Ya, apapun ya, yang bodoh selalu jadi korbannya orang yang pintar. Termasuk gadget. Gadgetnya pintar, orangnya bodoh, dimakan dia sama gadgetnya. Jadi adalah parenting in the digital age. Oke, mari kita lanjut. Cuman 2 slide, ya kenapa? Karena 4 poin yang disampaikan oleh John Maxwell dan 5 poin kalau nggak salah di slide berikutnya yang disampaikan oleh John Maxwell, semuanya saya langsung bikin dalam 1 slide aja. Ya, pulang cepat nih. Ya, tapi saya tambahkan beberapa klip ya untuk kita memahami beberapa hal. Ini adalah judulnya sederhana aja, libatkan orang-orang yang dapat memberi pengaruh positif untuk anak Anda. Saudara, saya pendeta. Kemampuan saya paling banyak yaitu tentang Alkitab. Anak saya belum tentu mau jadi pendeta, betul nggak? Sementara anak saya harus hidup dengan tantangannya di dunia kerja. Siapa yang bisa mentor? Saya yang bisa training, saya yang bisa ngurusin anak saya supaya anak saya bisa berkembang. Tentu bukan saya. Harus orang yang apa? Yang terlibat dalam dunia perusahaan, dunia company, dunia kerja. Jadi menyadari bahwa saya bukan seorang yang bisa mementor anak saya dengan baik. Yang pertama memang saya memperkaya diri dengan beberapa kemampuan. Ya saya ikut pelatihan coaching, ya saya ikut yang ini, ya banyak lah saya ikuti. Tapi tetap terbatas waktu saya juga, dan saya bukan seorang yang praktisi. Ya kalau anak saya pengen jadi entrepreneur, saya bukan entrepreneur, saya bukan praktisi. Ilmunya saya tahu, tapi praktisi kan enggak. Ya level resikonya saya nggak ngerti dan segala macam. Saya butuh orang yang bisa mentor anak saya. Maka saya akan cari orang yang saya anggap layak dan bagus untuk ngajari anak saya. Semua hal yang dibutuhkan oleh anak saya yang tidak bisa saya berikan. Itu yang disebutkan oleh John Maxwell, ya jangan besarkan anak Anda sendirian. Anda cari orang tua lain yang Anda bisa minta untuk membantu memperkaya hidup anak Anda, memperkaya yang namanya wawasan anak Anda, supaya Anda menjadi makin tajam di wilayah yang mungkin Anda nggak kuasai. Ya, kami punya komunitas waktu anak saya kecil ya, kami punya komunitas orang tua, ya. Dan di gereja kami punya komsel kecil yang komsel pasutri, yang dimana kami membangun nilai-nilai yang sama untuk kita bisa tukar informasi. Dan kami mengizinkan sebenarnya ya orang tua dalam satu komsel karena punya value yang sama untuk apa?
untuk bisa ngomong sama anak-anak kami. Kadang-kadang anak kita bisa lebih terbuka dengan orang tuanya lain daripada kita. Ya, karena takut kalau ketemu orang tuanya malah kemudian dapat kecaman dan segala sesuatu, semua aibnya kebongkar gitu kan ya. Jadi itu sebabnya mengapa kita butuh orang tua lain. Jangan cuma pembina remaja atau pembina sekolah minggu atau pembina pemuda, itu baik tentu saja. Ya sebagai orang tua rohani buat anak kita. Namun kita pertemukan dengan lebih banyak orang yang Anda pilih, ini orang perlu untuk deketin anak saya. Ini orang punya sesuatu yang anak saya bisa belajar. Tolong ketemu sama anak saya. Ya coba lihat kanan kirinya ada nggak orang di sekitar kita. Ya datengin dia, ngobrol, yuk kita makan bersama, ajak anakmu, saya mau ajak anak saya. Saya pengen anak saya dapat wawasan dari kamu. Ya kita ngobrol-ngobrol, makan bersama 2 orang, 2 keluarga, 3 keluarga. Untuk apa? Untuk anak kita terekspos dengan orang tua lain. Ya, dan anak kita menjadi bekaya. Mengapa kata John Maxwell, ya John Maxwell kasih 5 poin, saya potong 1 karena yang 1 bicara tentang kita mempengaruhi orang lain, ya saya cut aja. Tapi poin ini adalah membicarakan tentang yang pertama, memberikan model positif di luar keluarga. Ada banyak larangan-larangan yang kita berikan buat anak kita, yang anak kita itu merasa kok dilarang-larang sih. Ya, mereka akan cari model pembanding yang lain yang mengatakan bahwa itu boleh kok, kenapa kita nggak boleh? Kalau Anda ketemu satu keluarga atau orang tua yang menerapkan value yang sama, aturan yang sama, anak Anda akan lihat ternyata bukan papa aja ya yang ngelarang. Ternyata disampaikan oleh mama saya ternyata benar, ini juga. Semakin dia ketemu dengan keluarga-keluarga yang menerapkan yang sama, semakin dia akan firm, ternyata benar. Yang di TikTok salah. Saya lihat orang-orang yang orang tuanya menerapkan yang sama dan ternyata baik-baik saja. Ya. Yang biasanya dilakukan oleh banyak komunitas macam ini adalah orang tua yang menerapkan jam pakai gadget misalnya ya. Cuman hanya boleh hari Sabtu dan Minggu anak-anak TK, anak-anak SD. Yang boleh hari Minggu aja dan baru boleh main gadget. Itu salah, saya nggak suka dengan model itu. Tapi ketika anak-anak kita ketemu orang tua yang sama, mereka akhirnya bisa menerima nasibnya. Kelas 6 sampai 1, saya nggak ya senasib karena ada temennya. Anda lihat ya, untuk sesuatu yang sangat sulit lepas dari gadget. Tapi kalau ada temennya, dia lihat keluarga ini juga keluarga dia bisa terima nasib. Ya udahlah, saya nggak mau terima, nggak mau main gadget. Ini juga, itu juga. Ya, sekali lagi menurut saya itu bukan caranya yang tepat karena akan menjadi hari pembalasan. Ya hari Minggu akan main gadget dan tidak mau diganggu karena nanti adalah hari saya boleh gadget free. Ya, jadi itu bukan hal yang benar. Namun Anda lihat kekuatan daripada model yang sama ya yang ditemukan di luar rumah. Di luar rumah. Ya, jadi mengapa kita perlu melibatkan orang lain untuk memberi model positif di luar rumah? Yang kedua adalah menguatkan nilai-nilai positif dari sudut pandang orang lain. Nah kan kadang-kadang kita sudah ngasih sebuah value atau sebuah aturan, kita kasih alasannya. Kadang anak kita terima, kadang anak kita masih ragu. Malah kadang anak kita nolak. Nah kalau ketemu dengan keluarga lain yang value-nya sama, kadang dia punya alasan yang beda dengan kita. Yang bagi anak kita lebih bisa diterima kadang-kadang. Ya. Dan ketika orang itu ngomong, iya ya benar juga ya, nggak kepikir. Ya saya ini lagi kepapar sama jemaat saya Bu ya. Iya, saya paling nggak suka ya yang namanya jadi sudah dulu lah banyak yang dorong, anakmu masuk ke aja belajar ke Cungko, ke China segala macam. Ke China. Ya, artis China ya dari Cungko. Dulu saya nggak suka sekali saudara-saudara ya, kenapa harus ke sana gitu loh ya. Ngobrol sama temen, sama jemaat ya. 1-2 kalimat, sudah tahu ini ya, saya nggak tertarik. Dia ngomong 1 kalimat yang membuat saya berpikir ulang. Iya, kok saya dari dulu nggak kepikir ya. Ya dan terjadi pertobatan hari itu ya. Saya mulai memikirkan. Sekarang anak saya lagi searching kampus ya di China ya. Nggak tahu lah dapat apa enggak ya. Kita cari cara jalan Tuhan ya. Kita doakan. Tapi ada hal yang kita nggak kepikir. Ya saya tuh ngobrol sama banyak jemaat ya yang sudah kesana, sudah ngobrol banyak. Saya pikir enggak, saya masih belum
tergerak. Satu orang ngomong satu kalimat, iya bener juga ya. Ya udahlah ya. Disensor aja ya kalimatnya apa ya. Nanti semuanya ke sana. Nanti siapa yang jadi artis di sana nanti ya. Jadi saya aja dengan banyak alasan yang saya pikirkan, ya ada satu dua alasan yang tiba-tiba saya nggak pikirkan ya. Ya anak kita juga gitu. Ya sama kita kadang-kadang ngomong sama kita nggak ngerti sama orang lain. Termasuk ikut camp-camp tertentu. Ya saya berkali-kali mendorong saya sharing anak saya ikutkan camp kemana-mana. Ya kenapa? Karena ada banyak value yang tidak dimiliki oleh gereja kami, yang dimiliki oleh ya rohaniwan yang lain yang memberikan sebuah alasan yang oh benar juga ya Yesus adalah Tuhan, kenapa? Karena harus jaga kekudusan, kenapa? Kita memberikan, namun kadang-kadang alasan kita nggak masuk. Ya kadang-kadang orang ngomong malah masuk ya, katakan halah alasan kayak gini ya cek-cek kita marah kan. Saya pendeta ya. Kalau saya khotbah bagus dia orang lain jelek apa ngomong bagus kan kesel juga gitu ya. Karena mempengaruhi anak saya kan, tapi berhasil ya udah kita bersuka cita gitu kan ya. Jadi kita belajar juga dengan alasan-alasan yang diberikan oleh orang lain. Mengembangkan minat dan kemampuan anak atas bidang yang tidak Anda kuasai. Ya, anak saya yang cewek mainnya panjat tebing, Mbak. Ya, naik ke gunung, panjat tebing. Saya nggak takut anak saya panjat tebing. Saya nggak takut jatuhnya. Tahu yang saya takut apa? Bukan pansosnya. Tebing kok sos, kok pansos. Tahu yang saya takut? Panjat tebing itu di tempat yang terpencil. Sinyal susah dicari, orang-orang nggak dikenal ada kemungkinan masuk. Ya, kantor panjat tebing mereka punya safety apa namanya nih alat-alat yang baik, mereka sudah dilatih. Saya nggak takut panjat tebingnya, yang takut orang. Ya, kita lebih takut orang daripada semua ke resiko-resiko yang lain. Ya, nggak ada sinyal lagi. Ya kan, jadi yang saya takut itu, ya sudahlah, menolong saya lebih banyak berdoa. Setiap kali, 2 kali anak saya ikut panjat tebing ya selama, untung waktu itu pandemi. Ya kalau nggak pandemi bisa lebih banyak itu ya, lebih banyak doa saya jadinya ya. Iya lebih banyak dekat sama Tuhan ya. Jadi kalau anak kita punya tantangan bagus buat kita ya, ngelatih otot rohani kita. Itu adalah kemampuan yang anak saya katakan penting, Dad. Saya masuk teknik lingkungan. Ya ada situasi tertentu mungkin saja saya akan masuk ke area pertambangan. Mungkin kalau saya punya skill ini, ya suatu ketika kemudian ada tantangan saya sudah ngerti caranya. Oh iya benar juga ya. Tapi kan gak rela. Makanya saya serahkan pada ahlinya. Ya tim panjat tebing yang ngerti dan bisa memberikan mentor bagaimana melakukan panjat tebing dengan baik dan benar. Ya udah, ya itu untuk sebuah skill kecil ya namanya panjat tebing. Namun juga tadi saya sampaikan ya ada skill-skill yang lain yang Anda bisa berikan melalui orang lain. Ya entrepreneurship, ya yang namanya skill berumah tangga yang baik. Kadang-kadang kalau saya ngobrol sama anak saya ngomong, ternyata Pak Sutri generasi Y itu beda ya sama Dedi sama Mami ya. Ya panas juga ya, bedanya apa? Terus dia cerita gini. Bagus, dia punya sebuah model berkeluarga yang berbeda. Karena saya ini model berkeluarganya model generasi X, saya sama istri saya sama-sama X. Ya sama-sama nggak paham tuh X. Ya generasi Y ternyata lebih banyak ngobrol, lebih banyak terbuka, lebih banyak gampang minta maaf. Dia menurut dia ya, wah kita orang tua yang ini pas yang baru modelnya beda. Ya dia akan mengembangkan sebuah model baru nanti. Ya dia mengembangkan model Z. Ya karena mereka masuk generasi Z yang akan menikah. Kalau mereka punya kesempatan ketemu dengan keluarga-keluarganya lain menjadi sebuah model yang enggak saya milikin. Ya dan dia bisa belajar sesuatu. Ya pastikan Anda banyak ngobrol sama anak Anda supaya Anda bisa tahu apa yang dipikirkan anak ketika mendapatkan model-model yang baru ini. Ya. Jadi mengembangkan minat dan kemampuan anak atas bidang yang Anda nggak kuasai. Keterampilan berkeluarga, keterampilan mengelola uang, keterampilan entrepreneurship, keterampilan jadi atasan. Ini saya bisa mentor anak saya. Ya makanya anak saya dari level mahasiswa akhir, ya dia ikut sebuah company dalam 6 bulan dia jadi CEO-nya.
ya daripada NGO, LSM yang mengelola akademik lingkungan. Ya, anak buahnya S2, S3, pengalamannya ada yang 20 tahun, 30 tahun, tapi dia leadernya mahasiswa Pak. Ya, begitu lulus baru S1 juga. Ya, tapi ketika ketemu sama yang lainnya, memanage tim manager dan semuanya berjalan dengan baik. Ya lumayan ya omsetnya untuk penelitian riset yang dibuat untuk lingkungan ini besar. Ya cuman kemarin ada satu proyek yang hilang gara-gara Donald Trump menghapus semua bantuan luar negeri. Proyek 13M Pak. Hari itu meeting dikatakan kita harus cabut proyek ini. Kenapa? Karena pemerintah nggak keluarkan lagi aid atau bantuan untuk research daripada lingkungan. Aduh, lumayan ya 13M ya. Dibeliin kerupuk kan, banjir kerupuk di Jakarta ya. Ya lumayan ya, tapi ya itulah tantangan daripada dunia kerja ya. Kan tiba-tiba terjadi perubahan presiden di jauh sono Amerika, tiba-tiba kita mengalami goncangannya. Ya udah mereka harus lakukan hal-hal lain untuk survive. Mengembangkan minat dan kemampuan atas bidang yang Anda tidak kuasai. Menjadi kesaksian dan menebar pengaruh di luar rumah Anda. Oh ini ada ya. Ini harusnya nomor 1 di Maxwell ya, saya taruh nomor 4 ya. Anda juga punya kesempatan berkontribusi buat anaknya orang lain, maksudnya macam itu ya. Buat anak Anda yang SD, SMP penting untuk ketemu model-model macam ini, khususnya yang anaknya bisa belajar. Ya, karena belajar mandiri itu anak kita nggak punya model. Sampai dia ketemu orang yang bagus dan kemudian bisa cerita, baru ingat ya, proses paling gampang untuk mengubah perilaku itu adalah meniru. Bukan dikasih informasi. Karena kalau Anda cuma dapat ini kan saya kasih informasi. Setelah kasih informasi Anda harus apa? Ngolah ini informasi gimana caranya nerapin. Benar gak ya? Waktu nerapin kita jatuh bangun, kok gak bisa jalan ya? Waktu susah. Tapi kalau Anda punya model, ya Anda gitu caranya. Makanya Komsel Pasutri ya yang namanya sharing tentang parenting, ya anak kita ketemu dengan temannya yang misalnya punya etos belajar yang baik, itu akan sangat menolong karena mereka nggak perlu informasinya, langsung loncat ke aplikasi. Ya maka modeling itu penting. Kalau Anda nggak bisa memberikan model, kasih orang lain. Ya Anda nggak harus jadi Superman, orang tua yang sempurna. Tapi Anda punya kesempatan untuk cari orang yang cocok untuk ditemukan dengan anak Anda. Ya makanya Anda Anda perlu untuk melakukan yang namanya jadi orang tua keroyokan. Ya jangan jadi orang tua sendirian, harus keroyokan. Ya paham ya. Nah ini adalah bagian tentang yang namanya etos belajar. Nah Bapak Ibu di masa sekarang ini banyak sekali muncul yang namanya wah anak gak usah belajar, gak usah sekolah. Ya dan beberapa yang lain. Menurut saya sekolah itu memang yang diajarkan di sekolah banyak yang gak penting. Mata pelajarannya saya sepakat memang. Ya banyak yang gak penting. Namun model kehidupan di sekolah itu sangat penting untuk masuk di masyarakat. Bahwa anak harus belajar mata pelajaran yang dia nggak suka, itu penting. Karena nanti dia akan kerja, dapat pekerjaan dapat proyek yang dia nggak suka. Suka, nggak suka, makan untuk kerjaan. Ya kan? Tapi kalau dia belajar dari sekolah, pilih-pilih pelajaran ini suka, pelajaran ini nggak suka, lalu kemudian menjadi alasan untuk dia tidak melakukannya, masalah nanti anak kita. Jadi modeling sekolah itu penting untuk sekolah, untuk masa kerja. Ketemu guru yang ngajarinnya nggak enak, emang lu kerja dapat bos yang enak, yang nerangkan langkah-langkahnya dengan baik? Enggak. Di sekolah ketemunya guru, wah gurunya nggak bisa nerangin, ya nggak apa-apa. Nerangin bisa, bersyukur, nerangin nggak bisa, telen itu. Belajar sendiri, cari cara sendiri supaya berhasil. Karena di sekolah, di kerjaan juga akan mengalami yang sama. Ya bosnya malah nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih target ya. Nih, pokoknya 1 bulan harus berhasil. Gimana caranya? Cari sendiri. Makanya sekolah itu tetap penting. Ya dengan sebuah motivasi yang berbeda. Dan kalau life skill-nya bersekolah ini anak kita tangkap, ya maka prestasinya akan naik sendiri. Ya, karena dia daya juangnya jadi berbeda. Ya konsepnya ketika ketemu guru juga berbeda.
Ya ini gurunya sulit ini ngajarnya, saya harus belajar lebih keras. Bukannya menolak, reject. Ya, etos atau sikap-sikap macam ini harus dibangun. Makanya kami bikin camp ini namanya Maximum Generation Camp. Ya camp ini sebenarnya dimulai ya ketika satu kali saya diminta camp siswa ya sebuah sekolah di Lipo ya mengulas sebuah buku namanya adalah Design for Dignity. Karangannya Richard Pratt, Profesor Richard Pratt dari dosen Reform sebetulnya. RTS ya, Reform Theological Seminary di Amerika. Bab demi bab dibahas untuk anak siswa. Dan buku itu ternyata memang bagus sekali, bacanya susah tentu saja, ya ribet, ya karangan si profesor, tapi bagus sekali. Maka saya ambil bab pertama, bab keduanya tentang citra diri di hadapan Tuhan. Lalu ada satu babnya mengatakan, Anda harus memenangkan peperangan Anda. Jadi ketika saya mengulas bab tentang memenangkan peperangan Anda, saya mulai menyadari bahwa anak remaja kita tuh banyak peperangan. Ya dalam hal pergaulan, pacaran, ya pelajaran secara khusus ya, lalu kemudian dalam hal mengembangkan talentanya, hubungan dengan orang tua, banyak orang tua kita menganggap peperangan anak-anak kita. Maka dari bab itu ya saya waktu itu cuma share sedikit sekali karena semua bab dibahas dan satu bab itu apa namanya nih hanya dari satu sesi, lalu kemudian saya kembangkan lebih banyak. Ya Tuhan memberikan saya kesempatan waktu itu ke Malaysia, waktu itu ada pelayanan diundang khotbah di sana, camp juga, camp orang tua ini, camp bapak-bapak gitulah ya. Ya, lalu saya datang ke toko buku, datang ke orang-orang yang di sana yang saya kenal, lalu mereka mulai kasih bahan-bahan yang dulu waktu itu lagi rame-ramenya tentang etos belajar. Ada ingat campnya Ernest Wong atau campnya Adam Ko kalau Anda kenal yang dari Singapura. Ya belakangan masuk lewat namanya TDW ya Tung Desem ya zaman itu, sekarang punya Mary Riana. Ya, tapi materi tentang cara belajar itu kemudian saya dapatkan ketika saya ke Malaysia. Jadi pulang dari Malaysia, lalu kemudian sudah punya sebuah passion untuk membangun untuk anak-anak muda. Akhirnya kami bikin camp ini, Maximum Generation Camp. Camp ini jujur saya katakan saya sangat sangat bersyukur lah ya bikin camp ini. Sampai hari ini sudah ada 4.319 alumni kami. Ya kemarin minggu waktu Imlek ya, minggunya setelah Imlek tanggal berapa ya? 2 ya? 9 ya? Ya. Saya ke tanggal 2 minggu itu ya, saya waktu itu pelayanan ke Surabaya. Ya ketemulah sama rekan saya yang saya ajak sebagai mentor dalam camp ini. Jadi kami setiap kali camp kami banyak mentor. Terus kita ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol segala macam. Pak David inget gak? Ya itu si cewek yang dulu ikut campnya Pak David itu katanya. Ya lupa lah, yang mana dia ngingetin segala. Emang kenapa? Dia waktu itu bikin goal setting di dalam vision boardnya. Sekarang apa yang dia tulis, sekarang sudah kejadian jadi. Ya dan dia masih hubungan saya untuk ngobrol tentang ya sama mentor lebih dekat ya. Ya lalu dia cerita lagi, tahu nggak yang ini? Sekarang jadi pendeta. Ya kenapa? Dia cerita juga. Ya, kemarin dia nakal, tapi kemudian dia akhirnya jadi pendeta. Ya. Satu kali saya ke gereja yang lain, saudara-saudara, ya saya masuk ke sana lagi ketemu sama majelis, tiba-tiba satu pemuda, badannya gede, weh coach, lalu saya dipeluk kenceng, saya sesak napas, badannya gede. Ya perut saya sampai ketarik, wow, masih ingat coach, apa kamu itu siapa, saya nggak ngerti, ini saya, udah cerita. Bagaimana dia dalam masa yang sulit, dalam masa studinya waktu itu, ya dia akhirnya mendapatkan terobosan untuk boleh menghadapi orang tuanya dan menghadapi akan studinya. Ya, satu kali saya ikut ke kolam renang, saya lagi berenang sama keluarga di kolam renang, tiba-tiba satu anak datengin saya, Coach David ya? Siapa kamu? Kecebong kecil, siapa kamu? Siapa? Ya yang dulu ikut camp baru 1 tahun yang lalu, dia masih ingat sekali ya, masih kecil ya, masih SMP atau SMA. Nah, kita ngobrol di kolam renang, ya dia cerita lagi. Jadi saya merasa, kemarin kami di Pangkal Pinang bikin camp ini juga. Satu anak kesaksian, ya orang tua saya Buddha, papa, mama saya Kristen. Dari kecil saya diajarkan untuk datang ke vihara sembahyang model Buddha. Ya ketika saya remaja, ya saya rasa gak cocok, saya ke gereja sudah 2 tahun. Di gereja saya gak dapat apa-apa.
Saya pikir Kristen itu apaan sih, nggak ngerti saya. Tapi setelah ikut camp ini, semua ayat firman Tuhan diaplikasikan dalam kehidupan praktis sehari-hari. Saya tahu bahwa Alkitab katanya adalah benar dan relevan dalam hidup saya. Terus saya ngomong, mulai hari ini saya sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Wah, tepuk tangan semuanya. Kenapa? Karena banyak orang ke gereja, anak-anak remaja, tapi nggak mengenal akan Tuhan secara pribadi. Ya, jadi ini sudah 34 angkatan, ya saya kasih kesempatan lihat klipnya sebentar deh. Katakan sama-sama, ku telah dibentuk. Kita ingin anak-anak yang keturunan ilahi dan yang perkasa di bumi. Membawa terang, keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Oh, ini baru angkatan ke-25 ya saya buat ya. Sekarang sudah angkatan 34. Mau menjadi kuat, mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Karakter mendahului prestasi. Lalu kami berikan banyak contoh tentang pentingnya karakter yang tepat. Mengajarkan neuro of learning. Ini yang saya katakan saya dapat dari Malaysia waktu itu. Tangan sama-sama. Lalu setiap anak membuat vision board Kata sekali lagi. tentang keluarga idealnya, tentang profesi yang diharapkan, dan juga tentang aset dan properti yang ingin mereka capai. Ya, saya ajar mereka untuk boleh ya punya cita-cita yang baik dalam hal aset pribadi. Kita bicara mengenai penghancur hati, pacaran, tentang berbakti pada orang tua, Keselamatan dunia, menceritakan kebesarannya. Sebelum saya mengikuti Maximum Generation, saya tergolong orang yang sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Saya juga tergolong orang-orang yang malas belajar di kelas. Nilai di sekolah saya, mungkin saya termasuk yang terendah, terutama nilai matematika. Setelah saya mengikuti Maximum Generation, banyak pandangan saya mengenai belajar yang telah diubahkan. Saya juga memiliki inisiatif untuk belajar tanpa perintah orang tua. Saya juga memperbaiki nilai matematika saya yang terbilang menurun, dan sekarang saya tingkatkan menjadi 9,25 yang dulunya hanya 6. Bagi saya pribadi, saya mendukung penuh nilai 6 tuh paling rendah gerakan dia. generation ini karena saya mendapatkan nilai-nilai dan esensi-esensi dari Sekarang pandangan jadi saya 9, tentang ini 1 bulan saya setelah belajar. camp. Ini angkatan pertama camp kami ini sebetulnya. Iya benar. Itu adik saya sih sebenarnya. Ya tuh angkatan ke-25 tadi itu berarti tahun berapa itu? Aduh. Teman-teman, next game. Wah, ini anak Badung sekali Dari ini. game ini yang waktu ngeliat foto kemarin, walaupun nggak ada, tapi gue waktu itu sempat bawa fotonya, gue masih ingat. Kenapa gue nggak bisa nge-relive momen itu lagi balik sama keluarga gue. Nah, di situ setiap hari sekarang gue bakal ngasih waktu gue. Ya biasa gue sering main gamer, gue ngasih waktu gue buat mereka, soalnya gue tahu ya kita nggak tahu kita bisa kapan lagi bertemu mereka. Ya amit-amit lah kita pulang udah nggak ada. Ini anak Badung, satu kali dimarahin orang tuanya, dia pakai motor, motornya dijual. Gua dapat banyak banget pelajaran dari tanggung jawab, gimana caranya buat disiplin, bicara jujur, itu semua dapat. Juga dalam kelompok itu kita itu belajar gimana caranya interaksi. Di suatu kelompok itu ada ketua, gimana sih cara jadi ketua yang benar tuh? Pasti tidak. Ya, ini masih seorang ketua 3 itu jam ada lagi yang lah ya. Disukai. Cuman dari sana saya mendapatkan banyak anak nggak punya orang tua yang berfungsi.
Saya ulang ya. Anak-anak dari sekolah-sekolah ini atau dari gereja, ya beberapa dari gereja, beberapa dari sekolah. Orang tuanya tidak berfungsi. Sehingga mereka harus dapat value dari orang lain. Saudara, kami nggak perlu bikin max gain camp kalau orang tuanya berfungsi. Namun kami menjelaskan tentang apa itu persahabatan, apa itu yang namanya jadi pengemis cinta. Saya ulang ya, mereka anak kita itu sekarang jadi pengemis. Ya sama artis, aktor, dia nggak kenal dia, hatinya dikasih sama dia. Ya, pakai penampilan segala macam untuk bisa dapat apa ya daya tarik. Ini pengemis. Yang paling bagus apa? Bukan kita jatuh cinta sama banyak orang yang jatuh cinta sama kita. Berarti kamu keren, bener gak? Ya, cuma jatuh cinta sama banyak orang tapi gak ada yang cintai kamu, pengemis cinta itu namanya. Ya kan? Jadi kami menjelaskan tentang value tentang wah, jadi saudagar ya. Saya bilang sama mereka gini Bu, jadilah Coca-Cola. Tahu nggak Coca-Cola? Itu mah nggak setia, bukan. Itu singkatan ya. Coca-Cola, cowok cakep, cowok idola. Ya kan? Jadi Coca-Cola ya, cowok cakep, cowok idola. Ya kayak mengajarkan jangan jadi pengemis cinta, jadilah pribadi yang keren. Sampai orang-orang pengen deketin kamu, itu baru keren ya. Kita mengajarkan pergaulan, kita mengajarkan pada orang tua apa sikapmu, kita mengajarkan tentang etos belajar, mengajarkan tentang guru. Ya kita mengajarkan goal setting, kita mengajarkan citra diri, jangan superior, jangan inferior. Ya jangan minder tapi jangan sombong, ya terima dirimu apa adanya dan dari sana mulai bertumbuh. Kita belajar 12 sesi, kalau sesi khususnya itu 5 hari, 4 malam. Ya tapi seringkali kami padatkan jadi 3 hari 2 malam. Ada game-gamenya, aduh nggak nonton ya, gamenya. Satu orang cerita gini, ini camp bener-bener gila katanya. Ya kita ketawa ngakak, tiba-tiba selesai khotbah kita nangis-nangis gerung-gerung. Ya habis nangis-nangis kita keluar lagi, kita game lagi, ketawa ngakak lagi. Ketawa nangis 3 hari 2 malam penuh air mata, penuh ketawa katanya ya. Jadi mereka excited sekali ya, dan kita bersyukur yang penting adalah perubahannya. Ya jadi saya mendapatkan bahwa banyak orang tua tidak berfungsi. Sudah nggak berfungsi, anaknya nggak dikasih kesempatan ketemu sama orang-orang hebat. Lah anak kita mau jadi berhasil dari mana? Itu sebabnya mengapa jadilah orang tua keroyokan. Ya, saya sungguh dorong Anda punya anak ketemu sama orang yang hebat. Jadi teman, jadi sahabat. Ya, satu anak muda kami, bapaknya meninggal. Ya, dia punya company yang sedang growing, ya sementara sedang growing, meninggal. Dia waktu itu baru nikah 1 tahun. Dia nggak tahu caranya bisnis kan, dia orang pinter. Sebagai orang yang banyak makan teoritis, ya menjalani perusahaan yang ngerti. Ya akhirnya ngobrol lah sama saya. Ya saya punya sertifikasi seorang coach, ngobrol, dia cerita kesulitan di perusahaan, dia cerita apa yang harus dilakukan. Dan selesai ngobrol, tiba-tiba perusahaannya melejit. Ya sekarang dia banyak bantu pelayanan di gereja kita. Ya kenapa? Karena perusahaannya akhirnya growing dengan sangat baik. Kenapa? Ya karena ketemu orang yang bisa memberikan value, berkontribusi atas kehidupannya. Ya sekali lagi, ya temukan anak-anak kita dengan orang-orang yang hebat. Siapa yang cari orang hebatnya? Anda, orang tuanya. Anak Anda nggak akan cari. Anak Anda carinya teman main, teman happy. Yang nemuin sama orang hebat siapa? Orang tuanya. Ya cari orang yang kemudian bisa mendampingi anak-anak Anda. Ya cara paling gampang ya ikut camp. Ya tapi camp yang terpilih ya, bukan camp yang asal-asalan dan juga bukan camp yang malah bikin orang jadi kamu bisa. Ya kita bisanya apa sih? Bersama Tuhan baru bisa, ya kan? Ya kan? Ini slide saya yang terakhir kalau nggak salah ya. Cari orang-orang yang memberi, yang menambahkan dan meneguhkan value buat anak kita. Ya, yang pertama carilah di antara sesama jemaat orang-orang percaya. Itu yang pertama yang harus ada bullet screening. Enggak harus pendeta Anda, tentu kalau kerohanian pendeta Anda yang terbaik. Ya, namun untuk memberikan value yang lain, added value selain yang namanya kerohanian. Ya, cari orang yang Anda kenal. Ya di gereja itu paling enak. Ya orangnya baik-baik. Ya coba lihat kanan kirinya baik-baik kan? Baik. Kelihatannya ya di sini baik lah ya. Guru sekolah.
Materi yang saya sampaikan di camp itu kebanyakan saya dapat dari guru saya. Guru saya itu kebetulan ya bersyukur lah ya, saya dikasih kesempatan Tuhan sekolah di sekolah yang baik, gurunya baik-baik. Dia ngasih beberapa value. Jadikan belajar itu hobi, bukan tugas. Ya, saya ketemu dengan guru saya waktu TK yang menginvestasi banyak untuk memberikan perhatian buat saya ketika orang tua saya waktu itu dalam situasi yang banyak kesulitan pekerjaan, dia yang memberikan banyak perhatian. Tahu nggak saya dulu bicaranya cadel. Saya pernah cerita agak di sini ya? Pernah ya? Siapa yang membuat saya bisa ngomong lancar? Guru saya. Guru SD saya, kelas 2 SD kalau nggak salah, 1 atau 2 SD itu. Tiap pulang sekolah, dia kasih waktu, ayo ngomong rrrr. Saya belajar dari guru saya. Ya orang-orang yang menginvestasikan hidup pada saya. Nah saya percaya hari ini banyak guru Anda itu baik. Khususnya kalau Anda punya sekolah baik IPK misalnya, saya beberapa kali kasih pembinaan dengan guru dan juga dengan siswanya. Ya orang tua, guru-guru Anda, khususnya kalau guru-guru yang sekolah yang baik, dia punya sebuah ide untuk menggembalakan anak Anda. Ngobrol sama guru Anda. Ya siapa tahu Anda mendapatkan informasi dan Anda bisa menitipkan 1-2 hal untuk anak Anda. Jangan dimusuhin gurunya. Ya please jangan main uang. Ya nanti anak Anda dijadikan aset untuk gurunya dapat duit. Ya tentu setelah semuanya selesai ada cerita yang lain, saya nggak tahu polisi pada setiap sekolah, namun biarkan sebagai teman untuk mendidik anak Anda, sanak saudara Anda, ya om tantenya anak-anak kita, teman-teman Anda, bukan teman anak Anda. Tadi kita bicara temannya anak Anda, kita pengaruhi orang yang mempengaruhi anak. Sekarang kita cari orang yang mempengaruhi anak. Saya ulang ya, 2 sesi ini adalah sesi yang terkait. Yang pertama kita cari orang yang mempengaruhi anak, kita pengaruhi dia. Namun yang ini lebih gampang sebenarnya. Cari orang yang Anda kenal, yang bisa mempengaruhi anak Anda. Ya, Anda lebih gampang harusnya, kalau Anda mau buka mata. Yang sulit dia, harus ngurusin anak Anda. Belum tentu mau kan ya. Tapi kalau mau ya syukurlah ya kan. Ya. Kalau Anda punya teman kerja kantor, wah, apalagi bawaan nyuruh, kamu yang malah lebih gampang lagi ya mungkin ya. Ya orang-orang dengan karunia khusus, ya orang yang punya karunia tadi saya katakannya entrepreneurship, yang namanya musik, yang namanya apapun yang bisa memberikan added value buat anak Anda. Oke, saya rasa ini kelihatannya selesai ya. Oh ini adalah materi daripada bukunya Breakthrough Parenting. Saya punya 3 buku yang masih sisa. Tadi saya mau bawa, lali Bu, sorry ya. Iya. Suruh pulang. Tapi karena cuma 3 buku, gimana cara dapatnya nanti kita atur lah ya. Bukan dapat ya, beli lah ya nanti. Itu barang langka. Please kalau Anda menemukan buku ini saya mau beli 10, 100 saya mau beli ya. Karena sudah nggak ada itu ya. Ya, jadi saya ya atau 1 beli terus satu beli dan di Indonesia kan katanya nggak ada copyright ya. Artinya right to copy katanya ya. Tolong kalau direkam bagian ini ditit gitu ya. Ya, jadi nanti ini akan ada bagian ke-10 kita tetap ya. Ini don't wait for the church to grow your child spirituality. Kalau nggak salah kita bikin di sesi kereunian, kita pindahkan di breakthrough ke-5 kalau nggak salah. Don't parent alone yang dari 5 kita jadikan ke-7. Ya, saya set up supaya menjadi lebih mudah. Ya, dari breakthrough parenting 10 ada bagian introduction-nya dan nanti kita akan bicara mengenai bagian terakhirnya ya. Oke selesai. Oh betul selesai. Kalau ada tanya jawab silakan. Atau respon atau kesaksian.